17 plus 8. 17 plus 8. 17 plus 8 tuntutan rakyat. 17 plus 8 bukan sekedar rangkaian angka. Ini adalah suara rakyat yang tidak bisa diabaikan ataupun ditunda lagi oleh para wakil rakyat. Sudah banyak pengorbanan dan nyawa hilang untuk menyuarakan hal ini. Ingatlah, politisi sejati tidak akan menghina rakyatnya. Demonstran sejati tidak akan merusak fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat, apalagi menjarah harta sesama rakyat. Agustus 2025 menjadi hari yang sangat bersejarah untuk Indonesia, di mana pertama kalinya sebuah gerakan besar yang diinisiasi oleh warga, mulai dari karyawan biasa, mulai dari buruh, mulai dari para mahasiswa bersatu untuk bisa berdemo di depan gedung DPR RI. Hal ini menandakan bahwasannya ada suatu urgensi besar dalam masyarakat kita. Apa urgensinya? Yaitu mendengarkan suara rakyat yang selama ini tidak didengar. Gerakan ini pun menimbulkan suatu gelombang yang besar yang dinamakan gerakan 17 plus 8. 17 tuntutan rakyat yang berjangka pendek dan 8 tuntutan rakyat yang berjangka panjang. Ini disusun demi mengkonkretkan gerakan yang selama ini dianggap tidak pernah ada oleh Dewan kita yang terhormat di Senayan sana, yang menuntut perubahan secara sistem. Gerakan ini bukan sekedar aksi protes biasa. Ini cerminan dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Para demonstran ingin memastikan bahwa suara mereka didengar, bahwa setiap aspirasi mereka bukan hanya data di atas kertas saja, melainkan wujud nyata dari keresahan sosial yang menuntut perubahan. Mulai dari mahasiswa, pekerja, buruh, hingga influencer di media sosial, mereka bersatu menyuarakan keadilan, transparansi, dan kepedulian pemerintahan kepada rakyatnya. Gerakan demonstrasi ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang menimbulkan ketidakpuasan publik. Hal ini disebabkan karena kenaikan gaji dan tunjangan DPR, kenaikan biaya hidup, dan juga pemutusan pekerjaan secara massal. Selain itu juga ada sikap represif dari polisi yang menjadi pemicu utama dari terjadinya demonstrasi ini. Masyarakat merasa aspirasi mereka diabaikan, sehingga dari aspirasi yang diabaikan tersebut, masyarakat menyalurkan aspirasinya dalam aksi unjuk rasa. Protes inilah yang menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam skala nasional. Sehingga masyarakat mengabadikan momen ini untuk menceritakan ketidakadilannya yang selama ini mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi yang semakin menekan memperparah ketidakpuasan masyarakat. Berbagai para pekerja dan juga mahasiswa menilai bahwa pemerintah lebih berpihak kepada para elit timbang masyarakat biasa. Berbagai elemen masyarakat juga, termasuk influencer, mencoba menyatukan suara-suara rakyat yang tersebar agar tuntutan mereka lebih terdengar dan juga terkoordinasi dengan baik. Dalam konteks itu, tentunya muncul berbagai pertanyaan seperti bagaimana masyarakat menuntut haknya dengan tetap menjaga keamanan, kebersamaan, dan juga moralitas. Karena gerakan 17+8 bukan hanya sekedar tuntutan politik, melainkan panggilan moral dari seluruh bangsa Indonesia agar kebijakan dan juga kepemimpinan dari pemerintah dapat dijalankan sesuai dengan etika, tanggung jawab, dan juga moralitas. Semua elemen ini akan membentuk dasar dari apa yang akan kita bahas selanjutnya, yakni terkait tuntutan rakyat yang terpadu dan juga terstruktur. Hal tersebut membuat tuntutan semakin besar sehingga para influencer, wartawan, dan seluruh rakyat biasa bersatu padu untuk bisa membuat gerakan ini semakin konkret. Sehingga atas hal tersebut disaringlah 200 aspirasi untuk kemudian disempitkan menjadi 20 aspirasi besar, sehingga aspirasi menjadi terarah dan tegas untuk disampaikan kepada DPR. Tuntutan jangka pendek menekankan perlunya tindakan segera, mulai dari menghentikan kekerasan polisi terhadap demonstran,
membekukan kenaikan gaji para DPR, memastikan transparansi anggaran, melindungi hak-hak para pekerja, dan mengatur ulang kebijakan ekonomi yang menyusahkan masyarakat. Tuntutan-tuntutan ini menunjukkan bahwa rakyat menuntut keadilan secara nyata dan tidak dapat ditunda lagi. Sedangkan tuntutan 8 tuntutan jangka panjang menyoroti reformasi secara sistematis yang lebih mendalam, seperti audit independensi DPR, reformasi partai politik, pengelolaan lembaga hak asasi manusia, dan juga penyebaran sistem kerja kepolisian. Tuntutan ini menunjukkan bahwa perubahan harus dilakukan dari dasarnya, tidak boleh dilakukan dari permukaannya saja. Seperti perubahan harus dilakukan dari sistem pemerintahan, sistem politik agar etika dapat terjalan secara konsisten untuk kehidupan. Gerakan ini muncul hanya dalam waktu beberapa jam saja, namun mencerminkan aspirasi gerakan dari seluruh lapisan masyarakat. Warna identitas gerakan seperti Pink Brave, Hero Green, dan juga Resistance Blue kerap menjadi simbol keberanian, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Ini bukan sekedar simbol visual saja, namun representasi nilai-nilai moral dan juga persatuan yang harus dijunjung tinggi. Dari perspektif Pancasila sebagai etika, dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila merupakan refleksi dari nilai moral suatu bangsa. Setiap tuntutan yang diberikan merupakan mencerminkan adanya upaya dalam menegakkan keadilan, persatuan, dan juga kerakyatan. Dari adanya demonstrasi yang terstruktur, dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila sebagai etika harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai slogan. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong setiap rakyat Indonesia untuk saling peduli dalam kemanusiaan dan juga keadilan. Namun, lebih penting daripada itu, sila ketiga, persatuan Indonesia, mengikat seluruh warga negara Indonesia dalam persatuan, memperbaiki bangsa, dan juga saling gotong royong. Selain itu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa aspirasi rakyat harus didengarkan secara bijak. Demonstrasi ini menunjukkan bagaimana nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat yang etis, bertanggung jawab, dan mengerti hukum. Gerakan demonstrasi ini bukan hanya gerakan yang mempertanyakan tentang tuntutan bagaimana hak asasi manusia, melainkan juga gerakan ini menanyakan tentang bagaimana sebenarnya nilai moral dilakukan dalam kebijakan bermasyarakat. Dalam demonstrasi ini dilakukan sebuah prinsip etika dasar nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan sebuah demonstrasi yang adil, berkemasyarakatan, kemanusiaan, dan pastinya untuk mendidik di lingkungan kemasyarakatan dan bernegara. Gerakan ini berhasil menyatukan aspirasi lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil. Beberapa tuntutan jangka pendek mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga membuka ruang dialog. Ini menunjukkan bahwa rakyat kita mampu mempengaruhi kebijakan dan bertindak secara terstruktur. Namun, gerakan ini juga memiliki dilema etis, yakni bagaimana rakyat dapat menuntut haknya tanpa melanggar hukum dan juga tetap menjaga persatuan. Disinilah tantangan dalam menerapkan etika Pancasila dalam lingkup sosial politik. Gerakan 17+8 menjadi bukti akan pentingnya etika dan moralitas sebagai fondasi utama dalam perpolitikan Indonesia. Lebih daripada itu, ini menjadi tolak ukur bagi siapa saja, baik itu bagi pejabat dan juga baik itu warga negara, untuk bisa saling berpartisipasi dalam kebijakan publik. 17+8 tuntutan rakyat mengajarkan kita bahwa etika Pancasila bukan sekedar kata-kata saja. Nilai moral harus ditetapkan dalam kebijakan dan tindakan agar negara selalu adil dan bersih dari praktik korupsi dan ketidakadilan. Dialog yang dilakukan secara terbuka, kepemimpinan yang etis, dan juga rasa bertanggung jawab merupakan salah satu kunci utama dalam menyelesaikan kasus ini tanpa merusak persatuan bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki peran untuk mewujudkan keadilan dan juga etika dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini menunjukkan bahwa rakyat dapat bersatu menuntut keadilan dan menegakkan moralitas politik.
Semangat ini harus tetap dijaga agar nilai Pancasila tetap hidup dalam setiap tindakan. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai inspirasi dan jadikan Pancasila sebagai etika, sebagai panduan dalam bermoral, di berbangsa dan juga bernegara. Dengan memahami nilai Pancasila, diharapkan hal tersebut dapat mendorong kita dengan bijaksana membantu menjaga persatuan dan harmoni di masyarakat, Untuk menjadi kekuatan yang nyata Dan mendorong perubahan positif demi membangun masa depan bangsa yang lebih beradab dan juga lebih baik. Semoga hari ini menjadi titik balik. Semoga kedamaian kembali. Aspirasi terselesaikan tanpa kekerasan, tanpa kerusuhan, dan tanpa penjarahan. Mari saling menjaga, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Karena tujuan kita hanya satu, Indonesia pulih, Indonesia kuat, dan Indonesia tetap menjadi milik rakyat. Sedang